Halo semuanya dan kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Kali ini kita mau bahas Pocophone F1 by Xiaomi. Ya, mungkin kalian bingung kok HP ini bisa murah ya. Snapdragon 845, terus kameranya bagus, depan belakang bagus, layarnya bagus, daya tahan baterainya bagus karena dia 4000 mAh. Speakernya juga bagus, dan satu hal yang paling gue suka dari HP ini adalah dia punya face recognition itu yang bagus banget. Jadi di malam hari pun dia masih bisa bekerja dengan sempurna. Rasanya ada fingerprint sensor di bagian belakang ini agak useless ya. Face recognition-nya ini bagus banget. Kita unlock pakai muka itu bagus. Mungkin kita bertanya-tanya gitu kan, kenapa HP ini bisa murah? Mungkin ada sesuatu yang di downgrade sama Xiaomi. Makanya kali ini kita terinspirasi dari Mas Mubi yang udah ngebongkar ini. Jadi kita mau bongkar aja HP ini. Agak sayang sih ya sebetulnya ya. Nanti kita mau jual sebenarnya HP-nya, tapi kalau misalkan kalian mau beli for your info aja, ini sudah kita bongkar. Jadi unit yang kita pegang ini kebetulan varian 128GB. 128GB Snapdragon 845, harganya cuma 5 juta ya. Dapat kembalian Aqua Glass 2. Kita mau buka aja karena pasti pabrikan smartphone itu harus untung. Kalau nggak untung berarti dia ada misi lain di dalamnya. Mungkin dari luar bagus, ternyata dari dalam itu pakai part-part yang jelek sehingga HP ini cepat rusak. Makanya kita cek aja sekarang. Nah, ini jangan sampai hilang ya. Nah, sekarang ini udah kebuka dan kita lihat di sini. Ini dia pakai bahan plastik. Mungkin kalau biar keren polikarbonat, tapi intinya ini adalah plastik untuk mengurangi biaya biar HP ini nggak mahal. Terus di sini ada fingerprint sensor, letaknya itu ditaruh di bodinya. Ini ada kabel fleksibelnya. Hati-hati ya, jangan sampai ketarik nanti bisa putus. Ini juga kalau kita mau buka juga harus hati-hati. Nah, sekarang kita mau lihat intip dalamnya seperti apa. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini ada garansi. Ada tulisan Mi warna oranye. Jadi ini nantinya akan kita pakai aja sepertinya karena ya garansinya udah nggak ada. Dan kita coba uyel-uyel kameranya ya. Apakah dia sudah ada OIS atau belum? Oh, ada OIS-nya ternyata. Gila, udah ada OIS-nya juga. Ya ini nggak ada, yang bawahnya nggak ada, yang atasnya ada OIS-nya. Tapi ininya OIS-nya nggak kayak Samsung ya, jadi dia geraknya itu nggak banyak. Tapi at least dia ada OIS-nya ternyata. Keren juga. Ada beberapa handphone, dia tuh pakai kertas-kertas begini ya. Terus nanti kalau misalnya kertasnya kena air, dia berubah warna jadi biru. Nah, itu nanti kalau misalnya HP kalian kena air, terus kalian bawa ke service center, terus nanti dibuka dalamnya ada kertas yang berubah jadi warna biru, itu ketahuan bahwa HP kalian itu sudah pernah kena air, jadi nggak kena masuk garansi, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan pernah nyoba ngibulin service center ya, dia lebih jago dari kalian. Nah, ini pertama kita udah buka. Di sini udah kita buka juga cover bagian motherboardnya, dan cover motherboardnya ini ternyata bukan sekedar cover motherboard karena di sini ada penghantar listrik ya. Ini di sini ini untuk flashnya, dan yang ini buat earpiece-nya. Dan di sini juga ada antenna lines di sini. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi di sini ini adalah antena. Nah, sekarang kita buka lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ke pabrik handphone ngeliat cara mereka dibuat, ini tadi itu motherboard tuh kosong, terus diisi sama titik-titik kapasitor-kapasitor dan kawan-kawannya, modul-modul Bluetooth segala macem. Makanya kalau HP zaman sekarang itu rusak, itu biasa langsung ganti motherboardnya. Even yang rusak cuma Bluetooth atau Wi-Fi, itu nggak bisa ganti satuan, langsung ganti semuanya. Kita buka dulu dari stikernya dulu. Hati-hati jangan deket-deket. Ini udah kita copot, dan HP ini dia belum ada NFC sayangnya. Tapi kalau ada NFC mungkin HP ini sempurna ya. Terus sekarang kita buka dulu bagian ininya ya, biar nggak repot gitu. Terus ini ada kayak kabel bridge gitu. Ini sambungan antara mainboard atas sama board di bagian bawah di sini. Nah, kenapa terpisah? Jadi beberapa HP, kalau HP murah zaman dulu, itu dia nggak ada board bawah, semuanya langsung masuk ke atas, ada chargernya di sini segala macam di atas semua. Di bawah biasanya pakai kabel biasa buat mikrofon sama buat speaker, tapi sekarang udah nggak. Sekarang biasanya dibikin board di bawah buat macam-macam. Ada buat speaker di sini, terus dia ada USB Type-C-nya, dan ada mikrofon serta lain-lainnya. Nah, sekarang kita langsung copot dulu dari baterainya. Ini koneksi ke baterai. Terus ini infrared sensornya kita copot.
Oke. Nah, ini di boardnya ini, yang pertama ini adalah kamera depannya, kayak gini. Kecil banget. Taruh dulu. Terus di sini ada infrared sensor. Ini yang bikin si face recognition-nya itu atau face unlock-nya itu bisa bekerja di malam hari. Nice. Terus yang tadi gue bilang, ini buat sambungan ke sini dan ini buat sambungan baterai ya. Nah, sekarang berarti sudah bisa kita lepas motherboard-nya ini. Dan yang gue bilang tadi, kayak ada kertas, itu yang nanti kalau misalnya kita kasih air warnanya berubah, itu ternyata ditaruh di sini sama Xiaomi. Jadi nanti kalau misalnya kalian HP-nya kena air, terus masuk ke service center, ininya udah berubah warna dari putih, kalian nggak bisa servis di service center lagi, karena udah ketahuan pernah kena air. Nah, di balik sini, ini ada banyak banget chipset dan kawan-kawannya. Nah, biasanya dalamnya isinya juga transistor juga kayak gini-gini, cuma dibikin lebih rapih ketutup. Dan ini nggak akan kita buka ya, karena terlalu beresiko. Nah, kita mau lihat ini aja. Udah kita buka semua, sekarang kita buka bagian ini. Nah, ini udah kita buka, jadi ini adalah otak di balik Pocophone F1 by Xiaomi. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ini normal-normal aja ya, dan gue suka itu dia bentuknya tuh rapih, bagus, jadi kelihatannya kayak padet, kayak misalnya iPhone gitu kan, kalau kita buka motherboardnya tuh kelihatannya rapi dan bagus. Ternyata Xiaomi juga melakukan hal yang serupa, dan bisa kita lihat di sini, ini letak prosesor dan GPU-nya tuh di bagian sini. Dan untuk heatsinknya, dia juga ada di bagian sini ya, dan ini dikasih thermal paste sama dia, pastilah ya. Nah, ini kita lihat di dalamnya, ini dia pakai rangka besi. Rangkanya metal, makanya HP ini cukup berat. Dan metalnya ini sampai ke bagian sini, jadi bagian sini pun juga masih metal. Nah, di sini dia ada namanya heatsink dengan liquid cooling. Artinya bukan liquid cooling pakai kipas yang dibuang pakai radiator, enggak. Tapi si panasnya itu disebarkan ke seluruh body, jadi nggak panas satu titik gitu. Tapi kalau menurut kalian ini revolusioner, sebenarnya nggak. Beberapa tahun lalu udah ada yang pakai liquid cooling, tapi mungkin bukan Xiaomi yang pakai atau Samsung yang pakai, makanya kurang begitu booming. Tapi intinya adalah ini teknologi bukan teknologi baru untuk sebuah handphone pakai liquid cooling. Tapi itu bagus lah, ada di sini. Dan ini HP masih berat ternyata. Dan ini kita lihat HP-nya tanpa infrared sensor dan kamera, jadi bentuknya seperti gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan udah kita bongkar. Artinya thermal paste-nya udah nggak bagus lagi ya. Dan kita mau coba kalau kita pakai thermal paste bawaan sendiri yang kita punya sebelumnya, apakah akan lebih adem atau enggak. Kita klik dulu kali ya. Ya kalau HP kalian udah lama terus rasanya jadi lemot, siapa tahu tuh gara-gara thermal paste-nya udah kering. Nah, ini bongkar-bongkar ginian tuh seru banget guys, tapi males masangnya lagi sebenarnya. Makanya banyak bengkel terima bongkar tidak terima pasang. Ini kalau misalkan kalian menemukan yang aneh di video ini, kenapa harga bisa murah, ya tinggal komen aja ya. Sejauh ini sih gue nggak menemukan dari downgrade dari HP ini, kecuali tadi NFC-nya hilang. Tapi overall, HP ini bisa direkomendasikan asal nggak goib barangnya. Di itu thermal paste dong. Terus sini modul kameranya, seperti yang gue bilang tadi, dia bagian sininya bisa digerakin ya. Ada OIS ternyata. Oke, sekarang kita pasang lagi kameranya sebelum kita pasang. Dan nanti kita akan pakai ini, pakai thermal paste. Pastiin udah nyambung semuanya. Terus kita pakai ini. Oke, agak-agak berantakan nggak apa-apa lah ya. Dan kita masukin. Please don't try this at home. Sekarang kita balikin kamera depan dan kawan-kawannya di tempatnya. Dan pastikan masangnya harus presisi ya. Artinya benar-benar pas sampai cek nempel gitu. Kalau nggak nempel nanti dia nggak bekerja. Oke, sekarang udah tersambung lagi semuanya. Sudah presisi dan naruhnya pas. Setelah itu kita pasang ini. Bagian yang agak menyebalkan. Oke. Sudah terpasang. Sekarang kita pasang ininya dulu. Sudah, baru sekarang kita pasang covernya. Ya tiba-tiba cuacanya mendung.
Nah, moga nggak kenapa-napa ya. Kita nyalain dulu. Nyala. Iyalah nyala. Kita tes dulu ya, apakah semuanya bekerja dengan baik atau tidak. Oh, speakernya nyala. Sekarang kita coba tes kameranya. Wah, kameranya rusak loh. Nggak ada yang kameranya nyala. Kamera depan. Bisa, oke. Sip, mantap. Oke, udah sepertinya berhasil. Tidak ada kerusakan pada saat pembongkaran. Nah, justru setelah gue buka HP ini, gue merasa kayak HP ini justru malah overspec ya. Soalnya gue lihat motherboardnya desainnya bagus, rapi. Terus kalau misalkan kita lihat bagian tadi besinya di bagian bawah, itu juga kelihatannya rapi banget, kelihatannya bagus dan solid gitu ya. Tapi ternyata hal itu nggak sesuai dengan harapannya. Contohnya gini, di Cina, sekarang Apple dan Samsung itu udah terusir. Artinya 4 smartphone terbesar itu bukan mereka. Yang pertama itu adalah Huawei, kemudian ada Oppo dan Vivo. Dan yang keempat baru Xiaomi. Harusnya dengan Samsung, Apple mereka declining di China, harusnya mereka bisa lebih bagus lagi posisinya. Tapi ternyata mereka kalah dengan ketiga brand tersebut yang sama-sama dari Tiongkok. Nah sekarang di Indonesia pun juga sama gitu. Sekarang udah mulai iklan juga pakai JKT48, terus juga ada macem-macem. Terus kalau Xiaomi sudah makin mahal, sudah gampang ditiru sama yang lain. Contohnya sekarang kita ada banyak pilihan ya. Contohnya misalnya ada Asus, terus ada Infinix, terus ada Honor dan yang lain-lain. Gitu. Jadi kayaknya Xiaomi itu harus punya segmen yang benar-benar performance oriented, jadi flagship killer beneran seperti Xiaomi dahulu. Nah, mungkin Pocophone ini adalah jawabannya. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Pokoknya kalau misalnya ditanya review soal HP ini so far so good. Gue nggak menemukan minus yang terlalu wah gitu ya. Paling bagiannya cuma bagian ini dia plastik, NFC-nya belum ada. Tapi overall performance kamera, baterai, dan kawan-kawannya ini bagus banget. Yaudah, itu aja mungkin dari kita kali ini. Kalian bisa komen di bawah. Semoga HP ini nggak terlalu goib. Karena kalau misalnya dia cuma buat mengancam pabrikan lain dengan memberikan barang goib gitu ya, itu sih bukan deal breaker sih. Artinya persaingan tuh kita harus yang bagus lah ya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau menurut kalian ini adalah video yang menarik, berbeda dengan yang lainnya, mungkin kalian bisa like video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Hanif, pamit dulu. Bye!